Baik, untuk IPS kali ini langsung saya bukakan dulu di link tugas saja, tidak apa-apa. Seperti ini ya. Kamu juga sama kan, di HP-mu kelihatan seperti ini. Jadi kalau kamu masih ada seperti ini, nah ini berarti kamu belum mengerjakan. Kalau kamu sudah kerjakan, ininya habis semua, kosong. Ininya kosong. Nah, seperti ini saya lihat apa ya untuk PPKN. Nah, ini masih 27. Matematika 38, IPS 20. Nah, ini yang masih banyak ini ya. Berarti masih berapa ini? 36 anak ini belum mengirimkan. Nah, itu yang merasa atau kamu buka, kalau kamu di situ masih ada berarti belum kamu selesaikan. Yang paling banyak itu PPKN ini sudah 51 anak, tinggal 5 anak yang belum, yang lainnya masih sedikit-sedikit. Silakan. Ini untuk layang ulem masih 33 anak. Itu. Tari sudah banyak itu ya 35. Nah, sekarang untuk IPS adalah perjuangan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini Abdillah Haryono sergap ini sudah dikumpulkan ini. Sudah dikumpulkan, tapi kok nilainya apa ini? Ya. Itu Abdillah Haryono. Nah, ini lihatnya di sini. Nah, seperti nanti bentuk tugasnya ada 11 soal. 11 soal, yang 10 pilihan ganda, yang 1 isian. Yang isian ini nilainya 50 poin. Jadi ya kalau ngisi harus betul-betul ya. Ini 5 upaya itu apa saja kamu sebutkan. Kalau 5-5-nya betul, kamu nanti sudah dapat nilai 50 di situ. Tinggal ABC-nya kamu dapat berapa. Baik, kita bahas dulu untuk materi kali ini. Kita mulai. Nah, itu perjuangan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan. Putri walaupun gabung dengan temannya, tugasnya tetap dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, jadi dibuka timnya, kemudian tugasnya di situ harus tetap dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh tugasnya nunut temannya, tidak boleh ya. Jadi untuk tugas dikerjakan sendiri-sendiri. Walaupun kamu vikonnya gandengan dengan temannya, tidak apa-apa, vikon gandengan, yang penting tugasnya harus dikerjakan sendiri-sendiri. Anak-anak, kemarin kita mempelajari untuk yang IPS itu sebelumnya adalah mempertahankan kemerdekaan dengan cara bertempur ya. Kemarin dengan cara bertempur. Selain cara bertempur yang sudah kita pelajari seperti pertempuran Surabaya, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, dan lain-lain, Indonesia, tokoh-tokoh Indonesia, pahlawan Indonesia itu juga melakukan perjuangan dengan cara diplomasi. Diplomasi itu apa? Diplomasi itu adalah dengan cara berunding, dengan cara rapat, mengadakan perjanjian. Itu namanya diplomasi. Jadi melalui dua cara, selain perang, bertempur, juga melalui rapat ya atau diplomasi. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah membaca teks dan menggali informasi, siswa mampu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan dengan tepat. Selanjutnya, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, seperti Perjanjian Linggarjati,
perjanjian Renville, perjanjian Rum-Royen, dan konferensi meja bundar atau KMB. Itu ya. Jadi upaya mempertahankan itu selain pertempuran seperti kemarin, pertempuran Surabaya, Bandung Lautan Api, Medan Area, Ambarawa, dan lain-lain itu, kita sekarang mempelajari tentang diplomasinya, yaitu dalam bentuk perjanjian. Ada perjanjian Linggarjati, Renville, Rum-Royen, yang terakhir adalah KMB, konferensi meja bundar. Yang pertama itu adalah perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati itu dilaksanakan di Linggarjati di Jawa Barat oleh Indonesia dengan Belanda. Nah, itu menghasilkan kesepakatan. Kesepakatannya ada 4. Antara lain, Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Kalau kamu ketahui sekarang, pulau Indonesia itu ribuan, ya 17.000 lebih, mulai dari Sabang sampai Merauke. Pada waktu perjanjian Linggarjati ini habis semua. Yang diakui oleh Indonesia, yang diakui oleh Belanda itu namanya Indonesia itu cuma 3 itu saja. Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang lainnya milik Belanda. Nah, ini isi dari perjanjian Linggarjati. Dengan perjanjian ini pertempuran itu dihentikan, ya, dihentikan. Tetapi setelah itu Belanda ternyata itu melanggar perjanjian itu. Setelah disepakati, Belanda melanggarnya dengan cara agresi militer Belanda yang pertama, yaitu menyerang. Tentara Belanda menyerang Indonesia yang tinggal Jawa, Sumatera, dan Madura tadi diserang lagi oleh Belanda. Jadi Indonesia semakin sempit, ya. Agresi militer Belanda 1 ini terjadi tanggal 21 Juli 1947. Kemudian setelah terjadinya agresi militer ini, ada perjanjian berikutnya supaya tidak terjadi pertempuran. Itu selain agresi militer, setelah agresi militer itu ada perjanjian lagi namanya perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini terjadi pada tanggal 17 Januari 1948. Kenapa disebut Renville? Karena perjanjian itu dilaksanakan di kapal perang Amerika Serikat namanya USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Jadi kenapa namanya Renville? Karena berada di atas kapal Renville. Tuh ya. Perjanjian ini menghasilkan 3 kesepakatan itu. Wilayah Indonesia malah semakin sempit. Lihat itu, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. Jadi Indonesia sekarang malah sempit lagi. Indonesia tinggal sedikit, tinggal Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian dari Sumatera. Itu miliknya Indonesia. Yang lainnya miliknya Belanda. Tuh ya. Itu salah satu isi dari perjanjian Renville. Setelah perjanjian Renville, ini terjadi perperangan lagi, agresi militer Belanda yang kedua. Nah, setelah itu ada perjanjian lagi, namanya perjanjian Rum-Royen. Rum itu diambil dari nama tokoh kita, namanya Muhammad Rum, Bapak Muhammad Rum yang mewakili Indonesia. Royen itu diambil dari orang Belanda, tokohnya Belanda namanya Herman van Royen. Itu adalah tokoh Belanda. Dari 2 orang ini yang bersepakat, maka disebut dengan perjanjian Rum-Royen. Perjanjian Rum-Royen itu menghasilkan 3 kesepakatan. Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Jadi perang harus dihentikan. Kemudian Indonesia itu dikembalikan ke Yogyakarta, ibu kotanya dikembalikan ke Yogyakarta, dan yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer. Jadi peperangannya dihentikan. Untuk kemudian menjelang konferensi yang terakhir, perjanjian yang terakhir namanya konferensi meja bundar. Kenapa disebut konferensi meja bundar? Karena caranya rapatnya itu dilakukan dengan
melingkar itu ya, seperti gambar itu, seperti melingkar berarti disebut meja bundar ya, maka konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar itu dilaksanakan di Belanda, di Den Haag, Belanda. Den Haag salah satu kota penting di Belanda. Wakil dari Indonesia itu dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Itu. Nah, dari konferensi meja bundar itu mendapatkan antara lain 5 kesepakatan. Yang pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Nah, dari konferensi meja bundar ini, Indonesia itu diakui akhirnya. Diakui, dikembalikan semua. Dari Sabang, dari Sumatera sampai Sulawesi. Yang ditinggal itu Irian Jaya. Irian Jaya masih dikuasai oleh Belanda. Namanya itu Irian Barat itu. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Itu. Yang lain-lainnya sudah diberikan Indonesia tapi bentuknya bukan NKRI, bukan negara kesatuan, tapi bentuknya adalah Republik Indonesia Serikat. Maksudnya apa? Maksudnya beberapa daerah itu merupakan bagian dari daerah itu merupakan bagian dari negara. Jadi waktu itu Republik Indonesia Serikat itu Kalimantan itu negara sendiri, ada negara Kalimantan. Sumatera itu negara Sumatera. Bandung itu negara Sunda, ada sendiri-sendiri. Punya negara sendiri-sendiri tapi menjadi satu, menjadi serikat. Maka disebut Republik Indonesia Serikat. Itu awalnya ya dulu. Kemudian kita kembali lagi menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi negaranya cuma satu, Indonesia saja. Yang lainnya beralih menjadi provinsi. Itu beberapa perundingan diplomasi untuk sekitar kemerdekaan ekonomi bangsa kita pastinya sangat mengenaskan sekali, maka pemerintah itu mengadakan pemulihan ekonomi. Ya, setelah proklamasi itu diadakan pemulihan ekonomi supaya ekonomi Indonesia menjadi baik. Pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Kesejahteraan rakyat belum bisa diwujudkan dengan baik. Baru bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya tersebut meliputi yang pertama itu adalah namanya pinjaman nasional. Berarti pinjaman nasional itu masyarakat diberi pinjaman uang yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan namanya Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Lama sekali ya, itu untuk memulihkan ekonomi. Selanjutnya, konferensi ekonomi. Itu adalah dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur, dan pejabat lainnya. Bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, namanya Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Lalu selanjutnya ada lagi pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Ini dibentuk oleh Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Ghani. Bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Selanjutnya Rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan, namanya I.J. Kasimo, maka disebut Kasimo Plan. Tuh. Nah, Kasimo Plan ini mempunyai program-program antara lain itu ada 5 program. Menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur. Di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Kemudian pencegahan penyembelihan hewan. Di setiap desa dibentuk kebun bibit. Dan yang terakhir transmigrasi. Selanjutnya untuk program yang berikutnya adalah Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE.
dipimpin